Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rama Putri, NIM 343020001000 kelas 2C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan keterampilan proses. Sekarang kita masuk ke pengertian pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses pada hakikatnya adalah suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses perolehan hasil belajar. Pendekatan proses ini dipandang sebagai pendekatan yang paling sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dalam rangka menghadapi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat. Pendekatan keterampilan proses akan efektif jika sesuai dengan kesiapan intelektual. Oleh karena itu, pendekatan keterampilan proses harus tersusun menurut urutan yang logis sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan siswa. Selanjutnya, ciri-ciri pendekatan keterampilan proses. Brongnoskai mengungkapkan ada 6 ciri keterampilan proses, diantaranya 1. Menekankan pentingnya belajar untuk mencapai hasil belajar yang memadai. Kedua, menekankan kepentingan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Ketiga, adanya penekanan belajar dua arah. Yang keempat, adanya keterlibatan intelektual dan emosional. Yang kelima, adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar siswa. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan pendekatan keterampilan proses. Pengajaran dengan pendekatan keterampilan proses dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, mengamati. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengamatan yang terarah tentang gejala atau fenomena, sehingga mampu membedakan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan pokok permasalahan. Yang kedua, mengklasifikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, menafsirkan. Data yang dikumpulkan melalui observasi, perhitungan, pengukuran, eksperimen, atau penelitian sederhana dapat dicatat atau disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Yang keempat, meramalkan. Hasil interpretasi dari suatu pengamatan digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan kejadian yang belum diamati atau kejadian yang akan datang. Kelima, membuat hipotesis. Hipotesis adalah suatu perkiraan yang beralasan untuk menerangkan suatu kejadian atau pengamatan tertentu. Penyusunan hipotesis adalah salah satu kunci pembuka tabir penemuan berbagai hal baru. 6. Mengendalikan variabel. Pengendalian variabel adalah suatu aktivitas yang dipandang sulit, namun sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan. Hal ini tergantung dari bagaimana guru menggunakan kesempatan yang tersedia untuk melatih anak mengontrol dan memperlakukan variabel. 7. Merencanakan penelitian. Eksperimen adalah melakukan kegiatan percobaan untuk membuktikan apakah hipotesis yang diajukan sesuai atau tidak. 8. Menyusun kesimpulan sementara. Kegiatan ini bertujuan menyimpulkan hasil percobaan yang telah dilakukan berdasarkan pola hubungan antara hasil pengamatan yang satu dengan yang lainnya. 9. Menerapkan atau mengaplikasikan konsep. Mengaplikasikan konsep adalah menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru atau dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalnya sesuatu masalah yang dibicarakan dalam mata pelajaran yang lain.
10. Mengkomunikasikan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan proses dari hasil perolehan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik dalam bentuk kata-kata, grafik, bagan, maupun tabel, secara lisan maupun tertulis. Kelebihan dari pendekatan keterampilan proses memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan inspirasi, ide, kreativitas, dan seluruh sikap intelektual yang ada pada dirinya. Meningkatkan terjalinnya interaksi dua arah dalam proses belajar. Mengaktifkan dan memunculkan sikap antusias siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga memperingan beban guru pada saat proses belajar. Memupuk, mengembangkan, dan mengkomunikasikan pengalaman belajar. Kekurangan dari pendekatan keterampilan proses: sulit membuat siswa turut aktif secara merata selama berlangsungnya proses pembelajaran, membutuhkan waktu yang relatif lama, dan tidak menjamin bahwa setiap siswa akan mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagi siswa yang pasif, pendekatan ini kurang efektif sebab menuntut keterlibatan langsung siswa dalam kegiatan belajar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.